Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Satu sukacita ada lagi bersama-sama di tengah-tengah kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih buat doa yang sudah dinaikkan. Memang sebentar jam 11 ada Natal, saudara. Sehingga harus bergegas ke sana, tetapi tentunya kita harus menyelesaikan hari ini jam 9. Saudara, mohon maaf mungkin yang masih tidur di bangunan, saudara ya. Jadi harus bergegas gitu, saudara. Amin. Haleluya. Memang apa yang disaksikan Ibu Gembala, satu ketakutan waktu itu, kita berpikir kalau Torah ditinggal harus ada yang menemani. Jadi memang kita sudah berencana dari Batam kita menyeberang ke Singapura, saudara, membawa keluarga. Mereka walaupun di Batam, mereka nyebrang ke Singapura pun itu jarang-jarang, saudara. Ya, paling PP, pagi mereka pergi, pulang malam, pulang sore, udah selesai gitu. Tetapi semua akan berantakan, saudara. Saya bilang saya nggak akan mau berangkat kalau Ibu Gembala atau orang nggak ikut, itu gimana gitu loh. Akhirnya memang dengan iman dan percaya, kita percaya kalau Tuhan yang sudah merancangkan segala sesuatunya, Tuhan pun yang akan menyertai. Amin. Dan puji Tuhan, KKR di Batam berjalan dengan baik. Kami sempat menyeberang ke Singapura dan bertemu dengan salam dari Brother Joseph, saudara. Sudah ada di grup lagi, saudara. Beliau salam katanya sama Bung Dedi, katanya saudara. Saudara seiman, saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi luar biasa Tuhan. Sehingga ada kesaksian, saudara. Ada pujian bagi Tuhan. Kadang memang kalau kita melakukan sebuah misi, saudara, kalau semua mulus-mulus aja kayaknya takut ada kesombongan gitu, saudara. Tuhan gak mau seperti itu. Tetap kita harus berpaut kepada Tuhan. Amin. Sama waktu kita ke Palembang juga, pulang dari Palembang, saudara, saya harus mengalami yang namanya perut digocok, saudara. Aduh ampun, saudara. Itu memalukan, saudara. Kalau yang dibantai yang lain gitu, kalau yang dibantai Om Oce nggak apa-apa, saya malah senang, hajar aja dia gitu. Yang dibantai malah saya, saudara. Kok jadi, aduh sebelum Tuhan, ini kenapa saya dipermalukan begitu, saudara ya? Puji Tuhan. Bung Andi yang biasa mijit barbel, saudara, dia mijit saya, saudara. Untuk saya nggak patah tulang, saudara, dipijit. Semuanya itu, saudara, apa yang kita kerjakan, memang kesempurnaan itu Tuhan yang punya. Amin. Supaya kita tetap berpaut dan menaikkan pujian hormat hanya kepada Tuhan. Ya, dalam rentetan Natal di Banten pun, saudara, kalaupun segala sesuatunya sudah kita kerjakan maksimal, tetapi sepertinya, aduh ini kurang sempurna. Bukan, memang kesempurnaan Tuhan punya. Amin. Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan. Saudara, terima kasih buat hari ini yang sudah bisa bersempat datang jam 9. Kalau yang tidak hadir mungkin mereka ada ibadah lain jam 9, saudara. Jadi ya, mungkin berhalangan, saudara. Oke. Kita perhatikan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, saudara. Kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, kemarin dibacakan seorang anak kecil, saudara. Saya sudah siapkan ini cukup lama. Dan saudara, saya harus banyak-banyak belajar, saudara. Kadang kalau Natal di Banten itu, saudara, yang hadir bukan hanya jemaat lokal di sana. Ternyata 50%-nya ya hamba-hamba Allah yang hadir, saudara, ya. Jadi memang ternyata seperti itu etikanya di Banten. Jadi ada safari Natal, si A bernatal, semua hamba Tuhan hadir. Saya baru sadar, saudara, ternyata Natal itu identik dengan gembala-gembala. Amin. Jadi memang harus hadir, saudara. Makanya kalau khotbah pun saya bingung, ini khotbahin jemaat atau khotbahin gembala-gembala gitu, saudara. Ya, Yesaya 9:6, mari kita perhatikan.
Satu ayat dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Natal itu sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya kurang lebih 700-800 tahun sebelum Yesus lahir. Dan ayat ini menjadi pertanda identitas Sang Juru Selamat yang akan lahir. Identitas siapa yang akan lahir ini menjadi salah satu identitas, di samping banyak lagi identitas yang Alkitab jelaskan tentang siapa Yesus yang lahir bagi engkau dan saya. Nabi Yesaya berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini paralel dengan Injil Yohanes 3:16 bahwa berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya engkau dan saya, supaya orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Jadi katakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Kemarin saya khotbah di gereja di Banten, saya katakan yang diberikan kepada kita penasehat ajaib, bukan penasehat ND, saudara, bukan. Saya katakan penasehat ajaib nomor 1, saudara, bukan juga penasehat presiden, bukan. Penasehat ajaib yang diberikan bagi kita, Dia Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Dia Raja damai. Amin. Kita akan konsentrasi kepada Dia adalah Raja damai bagi kita. Kedamaian versi dunia berbeda dengan kedamaian versi Tuhan. Ya, kalau kedamaian versi dunia, jadi gimana, Mas? Tilang atau damai? Oh, damai aja, Pak. Oke. Ikhlas ya, gitu. Di dompet tinggal 50.000 semua. Ikhlas kan, Mas? Ikhlas, Pak. Oh, kalau ikhlas saya terima, gitu. Padahal nggak ikhlas. Kalau ikhlas saya terima, Mas. Versi dunia beda, damai versi dunia beda, saudara. Jadi Tuhan itu sebagai Raja damai. Ya, kalau biasa orang Batak, saudara, orang Batak itu kalau sepanjang tahun ribut, contohnya gitu, saudara. Tapi Natal tahun baru damai, gitu. Harus kumpul. Amin, saudara. Nah, jangan ragu-ragu. Natal tahun baru pasti kumpul, ribut. Pasti kumpul, saudara. Berdamai, gitu. Maafkanlah kami salah, banyaknya kesalahan kami. Ya sabarlah kalian sama kami, gitu, saudara. Nanti Januari Februari mulai lagi ribut lagi, saudara. Jadi begitu. Jadi memang Natal itu identik dengan damai. Amin, saudara. Natal itu identik dengan kita betul-betul berkumpul bersama, saling menyapa, gitu, saudara. Saling memaafkan dan dimaafkan, gitu, saudara. Jangan sampai ada kata-kata tiada maaf bagimu, gitu, saudara. Jangan, saudara, itu bahaya, saudara, ya. Dia Raja damai. Sehingga paralel juga dalam Injil Lukas 2 ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Soli Deo gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jadi kemuliaan bagi Allah, damai bagi kita. Amin, saudara. Gitu. Kalau orang versi lain dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai madihamu, durung-durung madiau, gitu, saudara. Di sini enggak, saudara. Jadi memang kemuliaan bagi Allah dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi memang Allah hadir menciptakan damai dalam kehidupan kita. Ya, kami itu tinggal, saya selalu katakan kami itu tinggal di Jalan Sisingamangaraja, kilometer 10 Gang Damai. Nah, itu tempat kami tinggal, saudara. Gang Damai. Tapi bocok-bocokan mulu tiap hari, saudara, itu warga.
Terus ada keributan, saudara. Saya nggak tahu, entah apapun alasannya, gara-gara anjing lah, si ribut. Kencing anjing kalian di teras kami ya, gitu, saudara. Loh kan dia nggak punya otak, saudara. Emang terus kenapa? Gara-gara hal kecil ribut, saudara. Ada yang punya motor lah, ada yang punya sepeda, yang punya beca lah, bagaimana, saudara. Apapun diributkan, saudara. Padahal gang damai. Nah itu yang bahaya, saudara. Harusnya diganti gangnya itu, saudara. Gang ribut. Nah, saudara, saya mempelajari bahwa ada 3 jenis damai yang kita akan perhatikan dalam Alkitab. Sekalipun Alkitab mencatat lebih dari 790 ayat menjelaskan tentang damai. Jadi kalau saya jelaskan 790 ayat hari ini, saudara, tentang damai, sampai Natal kita masih tetap di sini, saudara. Semua tidur di sini, gitu, saudara, ya. Ada 790 ayat menjelaskan tentang damai. Kurang banyak apa? Kalau banyak hamba Tuhan berkata, jangan takut, firman Tuhan katakan jangan takut, ditemukan 365 ayat bicara tentang jangan takut. Berarti kita tidak perlu takut setiap hari, amin? Tidak perlu khawatir. Tetapi tentang damai malah double, saudara. Berarti kebutuhan damai itu cukup besar. Nah, saudara, kita perhatikan bahwa ada 3 hal yang perlu kita pelajari di tempat ini tentang konteks damai dari apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, konteks damai yang Tuhan mau dikatakan bahwa pertama adalah spiritual peace atau peace with God. Amin. Bicara tentang spiritual peace artinya damai rohani, damai kita dengan Allah, damai kita dengan Tuhan. Mari kita perhatikan dalam 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18 firman Tuhan berkata, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi Allah memperdamaikan umat dengan Dia melalui Kristus. Amin, saudara. Ini dari mana dasarnya? Pada saat Adam dan Hawa berbuat dosa, Adam dan Hawa diberikan tinggal di Taman Eden. Begitu elok. Tuhan katakan satu hal jangan kau lakukan, jangan kau makan buah itu. Tetapi justru itu yang mereka lakukan, saudara. Kan banyak kali di saat Tuhan katakan jangan begini, justru itu yang dilakukan. Nah, dari situlah Allah yang awalnya memberkati mereka, Allah berbalik arah jadi mengutuk mereka. Dengan sakit engkau akan melahirkan. Penderitaan demi penderitaan. Adam, engkau akan menderita, mencari nafkahmu dengan berpeluh, sebab dari debu engkau ada, dan kembali engkau kepada debu dengan berpeluh dan penderitaan. Jadi ada permusuhan antara Allah dengan manusia. Kita pernah mendengar bahwa dulu status manusia adalah Allah, manusia, malaikat. Hewan, iblis. Sekarang berubah setelah itu jadi manusia yang paling rendah, bahkan manusia yang paling di bawah jabatannya. Jadi trigger dari sana, saudara. Oleh karena itu tetapi Allah mendamaikan dirinya dengan engkau dan saya melalui Kristus. Amin. Sehingga janji Allah bisa digenapi bagi kita lewat Kristus. Setelah kelahiran Yesus, Sang Raja Damai itu, Allah tidak lagi melihat amarahnya kepada kita, tapi Dia melihat orang yang percaya kepada anaknya. Barang siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita yang satu barisan dengan Yesus, tidak lagi menerima amarah Allah, malah menerima perkenanan Tuhan. Itulah spiritual peace. Itulah perdamaian kita dengan Allah. Makhluk yang paling mulia yang Tuhan ciptakan sudah berseteru dengan Allah karena dosa. Dari Kejadian sampai Maleakhi, saudara, itu semua bicara tentang dosa, tentang kutuk. Ngomong Tuhan aja mati, saudara. Nggak boleh ngomong nama Tuhan sembarangan. Ibadah aja berdiri.
Kalau mereka duduk, saudara, mati. Apa yang melakukan salah, mati, saudara. Semua kematian dan kematian. Tetapi lewat Yesus lahir, saudara, Dia telah mendamaikan kita dengan dirinya. Amin, saudara. Berarti Yesus hadir sebagai juru selamat dan raja damai bagi kita. Penting bagi kita diperdamaikan dengan Allah. Penting bagi kita berkenan di hadapan Tuhan. Penting bagi kita hidup dalam damai dengan Allah. Kalau enggak, saudara, kutuk itu akan terus ada. Karena ketakutan, saudara, ketakutan dalam kehidupannya sehingga tidak pernah didamaikan dengan Allah. Tetapi kita, firman Tuhan katakan, roh yang dalam kita jauh lebih besar dari segala roh yang di dunia ini. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kita berkenan di hadapan Allah. Amin. Kita berjalan pun kemana kita pergi, ada perkenanan Tuhan. Banyak orang hidup dalam kutuk karena mereka tidak diperdamaikan dengan Allah mereka. Mereka hidup dalam kutuk. Kalau gini nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Harus begini, harus begini. Lu yang ngatur hidup lu Tuhan apa setan sih? Kan gitu, saudara. Jadi, saudara, kita diperdamaikan dengan Tuhan itu mematahkan segala bentuk kutuk, segala bentuk pengaruh, segala bentuk teror kuasa gelap. Kalau iblis katakan kepada kita, I know your previous life. Iblis katakan kepada kita, aku tahu masa lalumu, lu itu jelek, masa lalumu itu aneh, penuh dosa, masa lalumu itu lapendos, saudara. Tahu lapendos? Lelaki penuh dosa gitu, saudara. Masa lalumu begini, iblis mulai teror kita. Tapi karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita bisa katakan kepada iblis, aku tahu masa depanmu adalah neraka. Amin. Jadi kalau iblis teror kita, masa lalu kita, teror kita dengan ketakutan, saudara. Aku tahu masa lalumu, sampaikan kepada iblis, aku tahu masa depanmu. Karena gak lama lagi, dia akan dibelenggu. Dia lagi cari teman, saudara. Makanya kita jangan takut dalam kehidupan kita. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Amin. Kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita mendapatkan otoritas dari Allah. Karena kutuk dosa itu sudah dihancurkan, sudah diinjak di bawah kaki Yesus. Kutuk Adam, saudara, sudah dibatalkan di bawah kayu salib. Amin. Kutuk Adam sudah dibatalkan dari kayu salib. Kalau ada orang masih bawa kutuk itu sampai hidupmu sekarang, itu orang yang tidak mengerti bahwa kita sudah berdamaikan dengan Allah. Amin. Kutuk itu sudah dibatalkan, dipatahkan lewat kayu salib. Sehingga kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Jadi saudara nggak perlu lagi kita datang ke kuburan, opung, Pak Opumon, cucumu ini mau ujian Eptanas ini gitu, saudara. Kasihlah dia lulus terbaik, opung gitu. Opungnya aja buta huruf sudah. Dia suruh kasih hikmat ke anaknya. Kan aneh kalau dia bisa bangun, aku jangan sekolah katanya kan. Aku aja nggak sekolah kata dia. Tidak ada lagi, saudara. Tidak ada otoritas lebih tinggi dari kita selain Tuhan sendiri. Amin. Otoritas tertinggi adalah Tuhan sendiri. Kadang saudara, dalam sebuah acara gitu, ada apalagi orang baru menikah gitu, saudara. Kamilah semua tulang kalian. Kalian dengar nasihat kami, baik-baiklah kalian berkeluarga. Padahal itu tulang itu berantemmu semua, saudara. Saudara, damai yang dari Allah itu jauh lebih elok, lebih indah. Amin, saudara. Jangan sampai kita mewarisi kalau nenek moyang kita atau kakek nenek kita di depan hidup berantakan hidupnya. Itu tidak akan sampai ke kita kalau kita diperdamaikan dengan Allah. Amin. Karena kutuk itu datang dari kuasa gelap. Kutuk itu datang dari kuasa gelap.
Tetapi dengan kehadiran Yesus, itu semua dipatahkan, dihancurkan. Amin. Sehingga kita tidak lagi mewarisi keluarga yang ribut, keluarga berantakan, keluarga yang amburadul, udah enggak, saudara. Kita mewarisi generasi yang penuh damai. Amin, saudara. Penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman. Makanya hidup di dalam Raja Damai, Yesus, saudara. Datang ibadah, dididik, kita cinta kepada Tuhan. Berapa banyak orang tidak mau diperdamaikan dengan Tuhan sendiri. Banyak orang juga nggak mau diperdamaikan dengan Tuhan. Maunya dia hidupnya semua gue. Ibadah nggak ibadah, saudara. Caranya dia. Saudara, di Batam temanya adalah pergunakan waktu yang masih ada. Karena waktu itu, saudara, bukan kita yang punya. Kita punya jam tangan, jam dinding, boleh, saudara. Tapi waktu Tuhan yang punya, amin. Dan sangat terbatas. Jadi kita sudah di dalam Yesus, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita sudah berdamai dengan Tuhan dan Allah berkenan sehingga kita memanggil Dia Bapa, sehingga dikala setiap kita berdoa, Tuhan mendengar doa dan seruan kita. Amin. Yang kedua, ada yang namanya emotional peace atau damai di dalam kita, di dalam diri sendiri. Kita perhatikan dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ada emotional peace, ada damai di dalam kita. Memang orangnya itu suka dengan kedamaian. Ya, di bagian lain di Amsal katakan orang yang mencari damai, masa depan ada bagi mereka. Amin. Jadi hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Jangan sampai bawahnya pengen gigit orang gitu loh. Enggak, pokoknya siapa yang mau gigit ini gitu, saudara? Bukan. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup kita. Ada emotional peace, ada damai di dalam kita sendiri. Memang kita itu memang hidup senang dengan damai, saudara. Ada banyak orang nggak seperti itu. Ada banyak orang dia salahkan semua orang. Apapun dia salahkan, saudara. Karena nggak ada damai dalam hatinya. Semua yang tidak sesuai dengan hatinya dia salahkan. Kucing dia salahkan, saudara. Anjing dia salahkan. Pohon dia salahkan. Cuaca dia salahkan. Kadang gereja dia salahkan, saudara. Karena gak ada damai, tidak ada emotional peace dalam dirinya, saudara. Semua dia salahkan. Hanya dia yang benar di dunia ini. Karena apa? Kita perlu damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hidup kita. Bukan kita, kalau kita sudah perdamaikan dengan Allah, tinggal kita, damai yang mana yang mau kita bawa. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saya selalu katakan bahwa rentetan Natal kita, saudara, kita lakukan, kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Kita semua capek, kita semua letih, saudara. Saya pun kadang harus udah mulai migran, saudara. Harus belajar lagi, harus berdoa lagi, harus ekstra lagi, saudara. Di Batam itu nggak ada AC, saudara. Aduh, panasnya minta ampun, siang-siang Natal. Oh Tuhan, tolong, saudara. Tetapi saudara, kalau mereka dengar firman, saudara, bedaknya 5 cm pun luntur, saudara. Luntur dengan air mata. Mereka nggak peduli. Make upnya mau luntur, mau apa yang terus mereka dilawat oleh Tuhan. Amin. Jangan sampai bedak itu cuma 1 cm. Tahan-tahan air matanya, saudara. Mana sama nanti bikin make up lagi, udahlah. Gue salah nangis. Saudara. Saudara, kalau mau dilawat Tuhan, dilawat Tuhan. Izinkan Tuhan melawat kita, amin. Di Batam tuh gak peduli orang, saudara. Mau desak-desakan, saudara, mau loncat-loncat. Mau nadanya lari kemana, lari ke sini, tetap mereka bersuka cita.
Mereka nggak terlalu peduli nada, saudara. Pokoknya mereka menyanyi untuk Tuhan. Amin. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudara, dalam hati kita itu siapa yang memerintah? Apakah emosi kita? Apakah keadaan di sekitar kita? Saudara, Tuhan mau damai sejahtera Kristuslah yang memerintah dalam hati kita. Sehingga saudara, kalau kita sudah berdamaikan dengan Tuhan, saya katakan sekali lagi, sehingga kita memiliki damai dalam hidup kita. Kita memiliki damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup kita. Orang katakan, cari lawan paling gampang, cari musuh paling gampang, cari teman yang susah, betul ya? Cari musuh paling gampang, cari teman itu susah, saudara. Makanya kita anak-anak Tuhan, dikala kita sudah menerima Yesus, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Setiap hari dari bangun pagi, saudara, ada aja celah-celah untuk hati kita membuat kecewa. Tetapi apakah kita nggak boleh kecewa? Apakah kita nggak boleh dikecewakan? Boleh. Ya sudah, itu menjadi pelajaran bagi kita. Apakah Yesus tidak pernah dikecewakan? Pernah. Jadi saudara, apapun yang terjadi di sekitar kita, jangan sampai itu yang memerintah hidup kita. Ada emotional peace, ada inner peace dalam hati kita, saudara. Ada damai yang memerintah dalam hati kita. Ya mungkin tampang kita nggak begitu ganteng, tapi hati kita penuh dengan damai. Amin. Kalaupun wajah nggak gitu cantik, tapi hati penuh damai. Jangan sampai wajah nggak cantik, hati busuk. Nah itu kan mau dibawa kemana dunia ini, saudara? Apa mau diandalkan gitu, saudara? Hati penuh dengan damai. Hati dipenuhi dengan sukacita. Apapun yang terjadi, saudara, kita melihat itu sebuah kedamaian dari hidup kita. Amin. Ada lagi dengan relational peace. Kedamaian dengan orang lain. Injil Matius 5 ayat 23 sampai 25 dikatakan, saudara, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ada relational peace, ada damai yang berhubungan dengan orang lain, orang di sekitar kita, antara suami dan istri, dengan anak-anak, saudara bersaudara, saudara. Ada relational peace. Ada damai yang berhubungan dengan orang lain, damai dengan orang lain. Ya, damai itu buat semua orang, saudara. Bukan hanya untuk satu golongan, satu ras, satu warna kulit, satu geng, bukan. Itu damai untuk semua orang. Amin. Ini yang harus kita miliki, saudara. Dan ini agak jarang. Kadang di organisasi pun, saudara, kadang mereka konco-koncoan, dia damai dengan satu gengnya, satu angkatannya, satu sukunya gitu, saudara. Itu bukan damai yang sejati. Tapi relational peace adalah kita bisa damai dengan semua orang. Kita memancarkan damai, kita punya hubungan baik. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu, berdamai dulu dengan saudaramu. Karena saudara, firman Tuhan katakan dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban. Persembahan kita pun, apapun yang kita persembahkan, saudara, mau emas 1 kilo pun, bagi Tuhan itu tidak berkenan. Kalau kita masih punya sangkutan dengan saudara kita belum berdamai dengan mereka.
Sebagus apapun karya kita, saudara, kalau kita tidak memiliki damai dalam hati kita, dan kita tidak memiliki damai dengan orang lain, saudara, bagi Tuhan it's nothing. Tetapi yang Tuhan mau bahwa kita berdamai satu dengan yang lain, hidup dalam kedamaian, itulah konteks Dia hadir sebagai Raja Damai. Dan kutuk itu sudah dipatahkan. Yesus hadir sebagai juru damai dalam kehidupan kita. Dan dikatakan, saudara, segera berdamai dengan lawanmu, bukan hanya kepada kawan, tapi kepada lawan. Selama kau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Saudara, saudara pernah berperkara dengan orang, saudara? Kantor polisi, pengadilan. Saudara, sebenarnya, kalau bisa berdamai secara kekeluargaan, minta maaf, mau sujud-sujud nggak ada masalah lah. Saudara, makanya Tuhan katakan segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ceritanya cuma damai kok. Kalau kita salah, kita minta maaf, ceritanya cuma damai. Karena kalau sampai ke perkara ini, saudara, ini sudah makan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan duit. Jadi banyak orang, saya juga melihat banyak orang, bahkan di keluarga saya, saudara, banyak orang, saudara, uangnya habis berapa ratus juta hanya berperkara karena gak ada damai. Tapi kalau kasih durung-durung, saudara, tadi yang uang kembalian itu, weh, mana uang kembalian itu tadi? Ah, kalian gak ada durung-durung awak, bikin durung-durung gitu. 5.000, saudara. Tapi kalau berperkara, ini keluarga saya, saudara, berperkara, sekali transfer 100 juta, sekali transfer 100 juta. Ini hidup mau jadi apa sih? Saudara, betapa penting dan berharganya damai itu dalam hidup kita. Amin. Biarlah Natal membawa damai dalam kehidupan kita secara pribadi. Diawali dengan kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Kita damai secara pribadi, dan kita damai dengan orang lain. Kita hidup dalam ketentraman, kedamaian. Hidup pun tenang, saudara. Tidur pun tenang. Bisa ngorok, saudara, kalau orang yang ada damai, saudara. Kalau orang yang gak ada damai, saudara gak bisa tidur. Musuhnya udah tidur, dia masih bangun. Udah tidur dia kan, gak dipikirinnya aku katanya. Ngapain mikirin dia, orang tidur lah kan gitu, saudara. Kan tidur dia. Awak nggak bisa tidur mikirin dia. Dia sama suruh. Orang yang punya kedamaian, dia tidurnya juga enak, saudara. Tidurnya juga tenang. Bangun pagi kita berdoa, kita hidup dalam kedamaian, ketentraman. Saya mau katakan karena waktu ini terlalu berharga untuk kita sia-siakan dengan hidup tanpa damai. Terlalu singkat waktu ini untuk kita hanya sia-siakan untuk hidup tanpa ketenangan dan ketentraman. Harga damai berharga, saudara. Saudara, ini yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Betapa indahnya damai. Saudara lihat di kantor-kantor Kodam, Koramil, damai itu indah. Amin. Karena kalau Indonesia damai, mereka gak ada kerjaan, saudara. Mereka tenang, tentram. Damai itu perlu kita nikmati dalam kehidupan kita. Damai itu perlu kita ciptakan dalam kehidupan kita. Yesus sebagai Raja Damai yang sudah hadir, dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia Raja Damai. Amin. Kita rindu, kita hidup dalam damai. Satu dengan yang lain, seisi rumah kita, di pekerjaan kita, di lingkungan kita, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, tetap kita hidup dalam kedamaian, mengutamakan kedamaian. Karena Tuhan Yesus sudah hadir bagi kita sebagai Raja Damai. Amin. Kita bangkit berdiri, sering kita naikkan sebuah pujian.